Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S013 akan membawakan sarahan yang berjudul Merawat Kebinekaan dalam Bingkai NKRI. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S013 akan membawakan sarahan yang berjudul Merawat Kebinekaan dalam Bingkai NKRI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Persatuan adalah tiang penyangga suatu negara, karena kemajuan dan kemunduran bangsa berada pada persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, dan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Imam Al-Ghazali menggambarkan, bersatulah kamu seperti kedua tangan ini, dan janganlah kamu bercerai seperti kedua telinga ini. Ketika tangan kanan di depan, maka tangan kirilah yang di belakang. Dan jika tangan kiri yang di depan, maka tangan kananlah yang di belakang. Ilustrasi tersebut, hadirin, menggambarkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Sebab perbedaan yang muncul dari keberagaman bangsa ini tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, dan perpecahan yang bisa meluluhlantahkan bangsa ini. Atas dasar inilah, hadirin, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran. rajin mengaji jadi kebiasaan, akhlak Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami menyampaikan syarahan, semoga hadirin semua jadi terpawan. Dengan judul Merawat Kebinekaan dalam Bingkai NKRI, dengan merujuk kepada Al-Quran,
Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. واتقوا الله لعلكم ترحمون. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya tiap-tiap mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin rahimakumullah, apakah kita rela, hadirin, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh pendahulu kita diporak-porandakan demi kepentingan pribadi, suku dan golongan? Tentu tidak. Oleh karena itu, hadirin, haram bagi kita untuk berpecah belah, apalagi sesama insan beriman, satu akidah dan satu agama. Realitas sering menunjukkan terkadang hanya gara-gara berbeda pendapat, berlainan organisasi yang dipengaruhi dengan kepentingan pribadi dan kelompok, kemudian pisah partai, putus silaturahmi yang berakhir dengan saling toncok, saling rampok, bahkan saling pacok. Betul, hadirin? Padahal bukankah sesama umat muslim itu harus bersaudara? Bukankah sesama mukmin ibarat satu bangunan? Bukankah sesama insan beriman bagaikan satu tubuh? Yang satu sakit, yang lain harus merasakan sakit. Sebab jika umat muslim berseteru, maka persatuan bangsa akan terganggu. Hadirin, kalau kita hidup bersaudara akan terasa jauh lebih nikmat dan begitu indah. Hidup seia dan sekata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang kaya membantu yang miskin, yang pintar menuntun yang bodoh, yang kuat dan perkasa melindungi yang lemah. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan, Tidak ada yang menampakkan kebencian, tidak ada yang menghina. yang ada hanyalah Kedamaian dengan orang-orang sebangsa dan setanah air. Gambaran ini hadirin pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau menyatukan kedua saudara antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pada saat itu, kaum Muhajirin hendak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang disambut dengan sukacita oleh saudaranya kaum Ansar. Sungguh kejadian yang amat mulia. Namun sangat disayangkan hadirin, keindahan yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kini hanya tinggal kenangan, bahkan nyaris hanya tinggal hayalan. Seringkali kita berangan-angan hadirin, apakah kejadian seperti itu dapat diulang di zaman yang sudah merasa puas dengan dirinya sendiri? Yang pintar tak peduli lagi dengan yang bodoh. Ilmunya diperhitungkan sesuai dengan tinggi rendahnya bayaran yang dibayarkan. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi hadirin, saudara-saudara kita menebarkan berita palsu dan bohong. Ia memutarbalikan fakta sebenarnya demi kepuasan dan kepentingan pribadinya. Hadirin, mengapa hal ini terjadi pada umat Muslim? Penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Mungkin pengaruh dari alam materialisme, keuntungan duniawi menjadi hal yang utama. Mungkin pengaruh lingkungan konsumerisme yang biasa hidup mewah dan tak pernah merasa cukup. Mungkin egoisme individualistis, merasa dirinya tidak punya kepentingan dengan orang lain. Sehingga buat apa repot-repot memperhatikan orang lain. Dengan demikian hadirin, uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama dalam membangun suatu bangsa. Oleh karena itu hadirin, dalam memandang pentingnya persatuan dan kesatuan, langkah awalnya adalah dengan memantapkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Wahai saudara-saudaraku orang Aceh, Orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Maluku, orang Papua, dan saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Kita semua adalah saudara. Mari kita bina kebersamaan dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagaimana berlandaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
dunia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal mustami'un, ayyuhal mustami'at, wa ila fadilatil hukama al-izzah. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada saya, saudara, dan kita semua untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Mulai detik ini hadirin, mari kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan demikian hadirin, semangat yang harus ditumbuhkan adalah Semangat bersatu bukan berseteru, semangat integrasi bukan disintegrasi, dan dan semangat berkompetisi bukan semangat berkelahi. Jikalau ketiga upaya tersebut telah kita laksanakan hadirin, kami yakin persatuan bangsa akan terbina, kesatuan NKRI akan lestari, dan Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepak sirih bunga rampai menjadi peninggalan budaya Melayu. Hancur bangsa karena bercerai, Berjaya bangsa karena bersatu. Jikalau salah mohon dimaafkan, jikalau kurang mohon dicukupkan. Terima kasih kami ucapkan. sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum